Baik, di pertemuan 11 kita bahas tentang feed-forward neural network. Definisi artificial neural network di sini adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan bisa juga digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. Artificial neural network ini adalah salah satu jaringan saraf tiruan yang digunakan atau terinspirasi oleh struktur dari fungsi jaringan saraf biologis dari otak manusia. Biasanya model artificial neural network ini untuk meniru kemampuan dari otak manusia dalam memproses informasi dan menghasilkan suatu outputnya. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk mensimulasikan jaringan saraf biologis, jaringan tiruan ini sebenarnya simulasi atau terlalu disederhanakan. Artinya, simulasi yang dilakukan tidak mampu menggambarkan kompleksitas jaringan biologis dari manusia. Terdapat beberapa jenis arsitektur dari artificial neural network ini. Salah satunya adalah feed-forward neural network. Kemudian ada convolutional neural network, dan masih banyak lagi arsitektur dari ANN ini. Artificial neural network atau disingkat dengan ANN ini menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layer atau single perceptron. Karena memiliki banyak layer, karena ANN ini memiliki struktur seperti graf, operasi pada ANN ini mudah dijelaskan dalam notasi aljabar linear. Single perception sendiri adalah ini salah satu model dengan hanya satu lapisan saja. Jadi kalau yang single perception ini dapat mudah dimengerti oleh manusia, tapi kalau yang multi layer ini agak sulit dimengerti manusia karena banyak lapisan layernya. Kemudian ANN ini memiliki struktur seperti graf. Ini adalah struktur ANN yang direpresentasikan dalam bentuk graf, di mana node mewakili neuron dan tepi mewakili koneksi antar neuron. Sebagai gambaran ANN berbentuk seperti gambar deep neural network, salah satunya adalah varian dari arsitektur. Deep atau kedalaman ANN ini mengacu pada jumlah layer, sementara width atau lebar dari ANN ini mengacu kepada unit pada layernya. Deep atau kedalaman ini adalah salah satu jumlah lapisan atau tingkatan hierarki di dalam suatu jaringan, di mana jaringan yang ada ini memiliki lebih banyak lapisan tersembunyi di antara lapisan input dan outputnya. Kemudian kalau width atau lebar ini dia mengacu kepada jumlah neuron atau unit dari setiap lapisan jaringan. Lapisan ini biasanya banyak neuron yang dianggap lebih lebar daripada lapisan dengan sedikit neuronnya. Ini gambar dari deep neural network-nya, di mana deep-nya tadi adalah menggambarkan deep-nya itu kedalaman dari jumlah lapisan atau tingkatan hierarki dalam suatu jaringan. Kemudian width-nya ini adalah lebar yang mengacu pada jumlah neuron atau unit yang ada setiap lapisan jaringan. Kemudian di sini ada X1, X2 ini adalah input layer-nya, kemudian ada hidden layer-nya yang tidak terlihat, dan dia akan menghasilkan output dari ANN ini. Kemudian yang single perceptron ini adalah bentuk terkecil dari sebuah ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron yang dapat dilihat pada gambar di dalam slide ini. Jadi di sini ada sebuah inputnya X1, X2, X3 yang hanya memiliki satu neuron, di mana disebut dengan synapse weight. Ini adalah neuron dengan satu tingkat dendrit dengan neuron lain, di mana sinapsis ini disampaikan
dari satu neuron ke neuron berikutnya. Kemudian akan menghasilkan neuron weighted sum ini untuk menghasilkan sebuah outputnya. Secara matematis terdapat future vector X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Ingat kembali, future vector mempresentasikan suatu data point event atau instan. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsis wake-nya yang dilewatkan pada fungsi non-linear. Untuk future vector ini adalah salah satu representasi numerik yang dari suatu data event atau instan dalam ruang fitur. Biasanya fitur vektor ini memiliki dimensi atau elemen yang mewakili suatu fitur untuk atribut suatu datanya. Kemudian neuron ini dia menerima input dari suatu fitur vektor. Ada beberapa macam fungsi aktivasi, misalkan step function, sign function, rectifier, dan sigmoid function. Step function ini adalah salah satu fungsi yang menghasilkan output berdasarkan apakah input melebihi ambang tertentu atau tidak. Jika memang inputnya ini melebihi dari ambang, maka outputnya adalah 1. Jika tidak, outputnya adalah 0. Kalau yang sign function ini adalah salah satu fungsi yang menghasilkan output biner juga, tetapi berbeda dengan step function, di mana input positif atau output adalah 1 jika 0 adalah negatif. Kemudian yang rectifier ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang modern, biasanya menghasilkan output yang sama dengan input jika inputannya sebuah nilai positif, atau outputnya 0 jika inputnya adalah negatif. Kalau yang sigmoid function ini, dia menghasilkan output di rentang 0 sampai 1, sehingga sering digunakan pada lapisan output jaringan untuk tugas klasifikasi. Salah satu bentuk tipe sigmoid function ini diberikan pada persamaan 1/1 plus E pangkat I pangkat minus U, di mana ini adalah bilangan Euler. Ini nilainya sekitar 2,7 dan X adalah input dia. Kemudian ada neuronnya. Bila diplot dari persamaan ini, nantinya bila diplot akan menjadi grafik yang berbentuk seperti huruf S. Kemudian untuk single perceptron sendiri dapat tulis dengan persamaan X dikali W plus B, di mana nilai ini adalah sebuah output dari fungsi nonlinear untuk diturunkan secara matematis. Untuk melakukan pembelajaran single perceptron training, ini dilakukan menggunakan perceptron training rule atau tahapan dari perceptron trainingnya ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita menginisialisasi nilai synapses weight-nya, bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Kemudian untuk heuristik aturan inisiasinya, ada baiknya membaca buku dari sebuah referensi. Kemudian langkah keduanya, ini adalah lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output dari kegiatan feed forward-nya. Kemudian nilai output atau actual output ini tersebut dibandingkan dengan desired output-nya. Dan langkah keempatnya, apabila nilai output-nya sesuai dengan desired output-nya, ini tidak perlu ada yang diubah. Yang kelima, apabila nilai output-nya tidak sesuai dengan desired output, berarti kita harus menghitung nilai error-nya atau loss-nya, kemudian melakukan perubahan terhadap lindung parameternya atau synapsis wake-nya. Kemudian kita akan mengulangi langkah sampai tidak ada nilai error-nya, di mana nilai error-nya ini harus kurang dari sama dengan mendekati dari 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold-nya.
Hasil akhir dari pembelajarannya adalah konfigurasi synopsis web, di mana saat klasifikasi ini kita melewatkan input pada suatu jaringan yang telah dibangun, kemudian kita tinggal mengambil hasilnya. Kemudian ada permasalahan XOR. Contoh data ini bersifat XOR ini contoh datanya bersifat non-linearly separable, yaitu yang dioperasikan didefinisikan sebagai XOR jika nilainya 0 dan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian kalau nilainya adalah 1, 0 maka dia akan menghasilkan outputnya adalah 1. Kalau 0, 1 dia akan menghasilkan outputnya 1. Jika XOR-nya 1, 1 akan menghasilkan nilai 0. Pada gambar berikut ini bisa jelaskan bahwa XOR ini adalah fungsi yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh model linear. Jadi jika salah satu dari kelasnya adalah bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Solusi permasalahan dari yang sebelumnya itu melakukan transformasi menjadi linearly separable. Misalnya, kita menggunakan fungsi dari non-linear. Linearly separable ini adalah sebuah konsep di mana teori pembelajaran mesin ini atau klasifikasi ini dihimpunkan data linearly separable jika dapat dibagi oleh sebuah garis lurus atau hyperlink-nya, di mana dari data tersebut yang dibagi oleh garis lurus itu ke dalam dua kelas yang berbeda. Kemudian pada permasalahan praktis ini kita harus mentransformasikan data itu menjadi dimensi yang lebih tinggi, misalkan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Prinsip ANN adalah untuk melewatkan data pada fungsi non-linear atau non-linearities. ANN secara filosofinya ini adalah trainable nonlinear mapping function, yaitu jaringan saraf tiruan ANN ini adalah salah satu model pembelajaran mesin yang terdiri dari neuron-neuron atau unit-unit kecil yang dapat melakukan transformasi matematis pada inputannya. ANN sendiri ini mampu mentransformasi data ke dalam ruang yang berbeda, lalu mencari non-linear decision boundary dengan non-linear function. Interaksi antar fitur ini juga dapat dimodelkan secara non-linear. ANN sebenarnya mengacu kepada multilayer perceptron, jadi banyak layernya dan arsitekturnya ini lebih kompleks. Karena disebabkan oleh single perceptron yang tidak dapat mempelajari XOR function secara independen tanpa feature engineering, sementara multilayer perceptron ini bisa. Single perception tadi adalah jaringan saraf yang sederhana dan dapat digunakan untuk masalah klasifikasi biner. Dari single perception ini adalah kita muncul permasalahan di mana mencoba fungsi XOR atau exclusive OR ini menggunakan menggunakan single perceptron. Exclusive OR ini merupakan fungsi logika di mana outputnya itu hanya benar jika jumlah input benarnya atau satunya itu hanya salah satu saja. Kemudian untuk multilayer perceptron ini atau MLP ini dikenal sebagai feed-forward neural network. Ini adalah salah satu jaringan saraf yang terdiri dari 3 lapisan. Setidaknya itu ada 3 lapisan. Ada lapisan input, lapisan tersembunyi, kemudian ada lapisan outputnya. Ini adalah contoh dari multiplayer perceptron, di mana terdiri dari setidaknya ada 3 lapisan. Ada lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden, dan lapisan outputnya.
Kemudian untuk input layer, ini untuk menerima inputan, biasanya tidak melakukan operasi apapun, kemudian nilai inputan ini dilewatkan ke fungsi aktivitas yang akan diberikan ke dalam layer hidden. Layer hidden ini adalah input diproses dan dilakukan perhitungan hasil dari fungsi aktivasi untuk setiap-tiap neuronnya. Kemudian akan diberikan lagi ke dalam layer outputnya. Untuk input layer ini biasanya berisi dari lapisan-lapisan neuron. Dia mewakili dari fitur-fitur input dari data. Biasanya setiap neuron ini dilapisi dari satu fitur yang nilai di setiap neuronnya itu sesuai dengan nilai fitur yang bersangkutan. Kemudian kalau yang hidden layer ini dia lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Biasanya hidden layer ini tersembunyi melakukan transformasi linier untuk menerapkan fungsi aktivasi yang nantinya akan menghasilkan output layer. Nah, output layer ini dia menghasilkan output dari jaringan yang mungkin berupa kelas prediksi di dalam sebuah tugas klasifikasi. Biasanya neuron lapisan output ini sesuai dengan jumlah kelas atau dimensi output yang diinginkan. Output dari input layer ini akan diterima sebagai input bagi hidden layer, begitupun seterusnya hidden layer akan mengirimkan hasil untuk output layer. Kegiatan ini disebut dengan feed forward. Ini berlaku untuk ANN dengan lebih dari 3 layers. Parameter neuron ini dapat dioptimalisasi dengan menggunakan metode gradient based optimization. MLP juga salah satu gabungan dari banyak fungsi nonlinear seperti yang sudah dilihat gambar sebelumnya. Masing-masing neuron ini terkoneksi dengan semua neuron pada layer berikutnya. Nah, konfigurasinya antara layer ini disebut dengan fully connected. Biasanya MLP ini, multi-layer perceptron ini menggunakan konfigurasi yang disebut dengan fully connected. Untuk menghitung output dari layer MLP ini biasanya menggunakan learning parameter, di mana beta dan gamma ini melambangkan noise atau bias, K adalah banyakkan input unitnya, J adalah layer hidden-nya. Kemudian algoritma yang digunakan adalah biasanya backpropagation atau backpropagation, sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, secara bertahap dari output ke input layer ini disebut dengan backpropagation berdasarkan error atau loss dari suatu output dibandingkan dengan desired outputnya. Untuk error ini dia diturunkan dari tiap learning parameter yang diberikan oleh turunan sigmoid function-nya. Kemudian untuk diferensial ini diberikan oleh turunan sigmoid function-nya, di mana untuk diferensial ini memiliki nilai P itu sementara dari UJ sampai dengan I ini tidak ada karena disebabkan hanya berkorespondensi dengan satu output neuron saja. Sedangkan untuk diferensial ini harus berkorespondensi dengan banyak output neuronnya. Dengan kata lain, untuk mempengaruhi hasil operasi yang terjadi pada banyak output neuronnya ini, mempropagasi error kembali. Contohnya lihat pada gambar ini, kita melihat ada layer inputnya X1, X2, X3, kemudian ada layer hidden-nya, di mana di sini ada beta yang dilakukan fungsi aktivasi untuk menghasilkan sebuah output layer menjadi gamma.
Kemudian untuk proses backpropagation ini untuk kasus ini dapat dilihat pada persamaan di bawah ini dengan lebih dari 3 layer. Ini pun bisa diturunkan dari hidden to output, input to hidden layer, hidden to output, dan output to hidden. Interpretability ini adalah dua macam model interpretability. Terdapat dua macam, yaitu ada model interpretability dan prediction interpretability, di mana model interpretability ini adalah apakah struktur model pembelajaran mesin ini dapat dipahami, sedangkan prediction interpretability ini adalah bagaimana memahami dan memverifikasi cara input dipetakan menjadi sebuah output. Model interpretability ini adalah salah satu model yang menilai sejauh mana struktur ini diperlakukan internal dari model pembelajaran mesin dapat dipahami manusia. Kenapa ini bisa dibilang salah satu model penting? Karena dapat membantu praktisi untuk kepentingan memahami dasar pengambilan keputusan dilakukan oleh sebuah model. Sedangkan kalau yang prediction interpretability ini, dia mengeksplorasi cara input yang diberikan, dipetakan menjadi output model, dan bagaimana menginterpretasi dapat diberikan terhadap hasil prediksi khusus. Nah, kenapa ini prediction interpretability juga dianggap penting? Karena salah satu model secara keseluruhan yang sulit dipahami, dan prediction interpretability ini adalah fokus pada menjelaskan sebuah keputusan secara spesifik atau prediksi tertentu. Teknik pembelajaran mesin ini yang mudah dipresentasikan baik secara struktur dan prediksinya adalah decision tree. Decision tree ini berupa pohon keputusan yang mudah dimengerti oleh manusia, dan prediksi atau keputusan ini dapat dilacak atau ditrace. Cara paling umum untuk menjelaskan keputusan pada artificial neural network ini adalah menggunakan head map. Head map ini adalah ANN yang digunakan untuk memvisualisasikan sejauh mana setiap fitur atau elemen itu dia dapat berkontribusi terhadap keputusan atau prediksi dari sebuah modelnya. Ini salah satu contohnya, dilewatkan suatu data X ini pada ANN, kemudian kita lakukan feed forward sekali, kemudian kita visualisasikan terhadap X dan Y-nya. Contoh heat map-nya ini pada mesin translasi, warna yang lebih gelap ini menandakan bobot yang lebih tinggi. Sebagai contoh, misalkan kita menendang ini berkorespondisi paling erat dengan kata kicks. Kemudian bola, dia juga berkorespondensi dengan paling erat dengan kata ball. Dengan kata lain, ini kurang lebih dapat mengetahui bagaimana input itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pada output layer berikutnya atau keputusan di layer berikutnya. Kemudian untuk binary classification ini adalah menyediakan satu output unit dengan di jaringan, di mana kelas pertama itu direpresentasikan dengan 1, dan kelas 2 itu kelas pertama itu dipresentasikan dengan min 1, dan kelas 2 itu direpresentasikan dengan 1 setelah diaktifasi. Binary classification ini adalah tugas dalam pembelajaran mesin, di mana model ini diminta untuk memprediksi label output yang dapat berupa salah satu dari dua kelas yang mungkin biasanya diidentifikasi sebagai kelas positif dan kelas negatif. Hal ini tuh dapat dicapai dengan fungsi nonlinear seperti sign. Apabila kita tertarik dengan probabilitas masuk ke dalam suatu kelas, kita dapat menggunakan fungsi seperti simoid atau ten. Multi-label classification ini multi-layer perceptron dapat memiliki output unit berjumlah lebih dari 1.
Multi-label classification ini adalah salah satu tugas di dalam pembelajaran mesin di mana model ini diminta untuk memprediksi lebih dari satu label output di setiap instannya atau setiap sampel datanya. Contohnya itu kita mempunyai 4 kelas, dengan demikian kita bisa mempresentasikan keempat kelas tersebut ke dalam 4 output unitnya. Kelas pertama ini bisa dipresentasikan dengan unit pertama, kelas kedua dengan unit kedua, dan seterusnya. Untuk C kelas ini dapat dipresentasikan dengan C output unitnya. Selain itu, kita juga bisa mempresentasikan data yang dimasukkan ke kelas yang menggunakan sparse vector. Ini bernilai 0 atau 1. Contohnya untuk kelas pertama nilainya adalah 1000, kelas 2 0100, kelas 3 0010, kelas 4 001. Ini adalah contoh dari representasi desired output pada multi-label classification. Di dalam multi-label classification ini, untuk representasi desired output-nya itu atau output yang diinginkan biasanya diwakili sebagai vektor biner, di mana setiap elemen vektor ini memiliki keanggotaan atau ketidakanggotaan pada suatu kelas. Kemudian untuk Deep Neural Network atau DNN ini adalah Artificial Neural Network yang memiliki banyak layer. Biasanya Deep Neural Network ini memiliki lebih dari 3 layer. Ada input layer and hidden layer, output layer. Dengan kata lain, MLP ini lebih banyak layernya. Input layer ini dia menerima fitur-fitur atau input data. Hidden layer ini adalah lapisan tersembunyi yang masing-masing itu terdiri dari sejumlah neuron dan memiliki jumlah neuron yang berbeda-beda. Output layer ini adalah memberi output prediksi atau sebuah klasifikasi. Karena ada relatif banyak layer, disebutlah dengan deep. Proses pembelajaran pada DNN ini disebut dengan deep learning. Jaringan neural network pada DNN ini disebut deep neural network. Nah, ini contohnya deep neural network yang memiliki 4 layer, di mana ada input layer, kemudian ada hidden layer 1, ada hidden layer 2, dan ada output layer. Untuk menghitung final output, ini sama seperti MLP yang diberikan, persamaan beta, gamma, dan lambda. Ini adalah sebuah noise atau bias. Jadi untuk melatih deep neural network ini menggunakan back propagation, yaitu penurunan diserahkan kepada pembaca untuk sebagai latihan. Kemudian deep network ini terdiri dari banyak layer dan synapses wake, karena estimasi parameter ini sulit dilakukan. Artinya filosofisnya ini adalah susah atau lama untuk menentukan relasi antara input dan output. Walaupun deep learning sepertinya kompleks, tetapi dapat bekerja dengan baik untuk permasalahan praktis. Deep learning sendiri dia menemukan relasi tersembunyi antara input dan output yang tidak dapat diselesaikan menggunakan multi-layer perceptron atau 3 layer. Karena memiliki banyak parameter, proses latihan ANN ini pada umumnya itu sangat lambat. Ada beberapa strategi untuk mempercepat pembelajaran menggunakan deep learning, misalnya ada regularisasi, successive learning, dan penggunaan autoencoder.
Regularisasi ini adalah untuk mencegah overfitting ketika model terlalu baik menyesuaikan diri dengan data pelatihan yang tidak dapat mengeneralisasi dengan baik pada data yang terlihat sebelumnya. Kemudian autoencoder ini salah satu jenis arsitektur jaringan saraf yang digunakan untuk pembelajaran representasi data sebagai proses pre-training untuk membantu model dalam mengekstrak fitur-fitur sebelum melibatkan seluruh jaringan dalam tugas tertentu. Jadi, update parameter ini dilakukan per batch. Untuk perhitungan error juga berubah, di mana untuk perhitungan error itu dapat digambarkan 1 per B sigma Y dikurang O kuadrat. B ini melambangkan batch size-nya, jumlah instar per batch, Y adalah desired output, dan O adalah actual output-nya. Pada library atau API deep learning ini, pada umumnya berubah-ubah sesuai dengan waktu. Selain itu, tidak ada nilai khusus untuk learning rate terbaiknya. Artificial neural network sendiri sangat sensitif terhadap inisialisasi parameter. Dengan demikian, metode inisialisasi parameter ini, nilai nice weight-nya itu diambil dari distribusi binominal. Deep learning sendiri ini menjadi penting karena banyak transformasi atau banyaknya hidden layers dibandingkan dengan jaringan. Jadi kita membutuhkan banyak transformasi agar input itu bisa menjadi sebuah output. Setiap transformasi hidden layer ini mempresentasikan input menjadi suatu representasi. Dengan kata lain, hidden layer 1 dan hidden layer lainnya itu mempelajari bentuk representasi atau karakteristik input yang berbeda. Kurikulum learning ini tips yang layak disebutkan. Jadi, kurikulum learning ini memutuskan apa yang harus ANN pelajari terlebih dahulu. Strategi yang layak untuk diperhitungkan dalam melatih ANN atau jaringan saraf tiruan ini didasarkan pada model yang ditugaskan semakin sulit untuk berjalan dan dapat membantu pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian ada regularization dan dropout. Regularisasi ini pada ANN ini cukup straightforward seperti regularisasi pada model linear. Jadi ANN ini untuk tidak bergantung pada beberapa sequence weight saja. Kita dapat menggunakan dropout. Dropout ini bisa menolkan dari nilai size-nya dengan nilai rate tertentu. Regularisasi pada ANN ini teknik yang digunakan untuk mencegah overfitting dan meningkatkan generalisasi sebuah model. Ketika model ini terlalu baik menyesuaikan diri dengan data pelatihan, pada data ini tidak terlihat sebelumnya menjadi tidak lebih baik. Kemudian dari pernyataan tersebut ini bisa dibuat persamaan di mana W ini adalah nice weight-nya, X adalah input dalam inputnya, kemudian B adalah bias, dan F adalah fungsi dari aktivasi nonlinearnya. Biasanya P ini diambil dari Bernoulli distribution, kemudian saat feed forward ini kita ganti nice weight-nya, ini menggunakan max-nya. Di sini ada vanishing dan exploding gradients, di mana vanishing gradient adalah turunan dari fungsi biaya terhadap bobot menjadi sangat kecil selama proses backpropagation-nya. Kemudian kalau yang exploding gradients, ini adalah gradient menjadi besar selama proses backpropagation ini dapat menyebabkan bobot meningkat secara drastis setiap iterasi.
Pada vanishing dan exploding gradients ini bisa diatasi dengan bisa mengatasi masalah itu dengan beberapa cara, seperti ada penggunaan fungsi aktivasi yang tepat, kemudian inisialisasi bobot yang tepat, kemudian batch-nya, kemudian gradient clipping-nya, dan skip connection-nya. Kemudian turunan suatu fungsi ini bernilai lebih kecil dari fungsi tersebut, artinya nilai gradient pada input layer ini bernilai lebih kecil dari output layernya. Apabila kita memiliki banyak